pendeta Kristen kalau berdebat dengan umat Islam nggak pernah menang. Ya, kenapa? Karena menggunakan nama sesembahannya umat Islam. Jadi kalau diajak diskusi, mau diskusi model seperti apapun, tetap akan mengalami kekalahan. Karena memang Tuhannya umat Nasrani itu bukan Allah. Sehingga ketika diklarifikasi menggunakan Alkitabnya LAI, ya tetap nggak akan menang. Dan saya katakan bahwa memang nggak bisa menang karena berada pada jalur yang salah. Seperti orang naik kendaraan itu kan kalau di Indonesia kan adanya di sebelah kiri jalannya. Nah kalau kita jalannya di sebelah kanan pasti tabrakan terus-menerus. Beda dengan kalau di Amerika kita jalan di sebelah kanan tidak masalah karena setirnya ada di sebelah kiri. Jadi pada intinya adalah kita harus menurut aturan yang ada. Sedangkan di dalam kitab suci nggak usah jauh-jauh pakai bahasa Ibrani, bahasa apapun. Pakai bahasa Inggris saja tidak ada nama Allah. Kenapa orang Kristen mempertahankan nama Allah? Kalau dikatakan bahwa itu merupakan sebutan, kalau sebutan itu bisa dimaknai oleh beberapa agama yang lain semuanya dengan makna yang sama. Misalkan seperti kursi, itu dari Al-Kursi, Almari, itu dari Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Islam, semua memiliki makna yang sama, yaitu tempat untuk menaruh pakaian atau tempat untuk duduk. Tapi beda dengan Allah. Saudara-saudara saya orang Islam katakan kalau Allah itu adalah nama, sedangkan orang Kristen katakan itu sebutan. Saya katakan bukan sebutan, karena kalau sebutan berarti Hindu dan Buddha menggunakan kata Allah sebagai sinonim dari kata Tuhan. Padahal tidak pernah umat Hindu dan Buddha menggunakan nama Allah sebagai sebutan. Nah, ini menunjukkan bahwa nama Allah itu bermasalah. Artinya bukan sebutan, sementara umat Islam katakan Allah itu adalah nama. Kemudian orang Islam katakan Allah itu zat, sedangkan orang Kristen katakan Allah itu roh. Ya ini selalu bertentangan terus. Kalau kita lihat di dalam kitab suci sebetulnya bukan Allah itu roh di dalam kekristenan, tetapi Elohim itu roh. Nah, Elohim itu apa? Sebutan, bukan nama. Jadi mau sampai kapanpun kalau di cross check kan orang Kristen berdebat dengan orang Islam nggak akan menang. Oke, Dad. Mengenai kata Allah yang dipakai oleh orang Kristen, dan itu sumbernya diambil juga dari kitab LAI, Dad ya. Nah, kalau kita melihat juga, Dad, merujuk kepada sejarah, bukankah Allah itu sudah ada sebelum Islam muncul? Jadi kalau Dedi ngomong seperti itu seolah-olah Allah ini miliknya orang Islam. Nah, bagi saya, Ded, ini keliru. Kelirunya di mana? Allah sudah ada sebelum agama Islam itu muncul. Bagaimana pandangan Dedi menurut saya? Ya, benar bahwa Allah itu sebelum Islam ada, sudah ada. Bahkan Allah itu sebelumnya diadopsi oleh orang Kristen Arab. Tetapi orang Kristen Arab mengadopsi itu karena di bawah tekanan. Sedangkan Kristen Arab, ini Islam belum lahir loh. Kristen Arab mengadopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno, yaitu dari suku Quraisy, ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal, Al-Hud, dan sebagainya. Nah, Allah itu salah satu di antaranya. Itu diadopsi oleh Kristen Arab. Dan anehnya orang Kristen merasa memiliki. Kalau saya sih menghormati umat Islam yang menggunakan Allah itu sebagai nama. Karena sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Bismillah, di dalam nama Allah. Itu sudah menjadi satu pedoman. Sedangkan pedoman orang Kristen kan kitab Tenak, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Kadasa. Itu tidak ada kata Allah, sedangkan jangankan sampai yang berbahasa Ibrani, yang bahasa Inggris saja Allah tidak ada. Jadi kalau dipertahankan terus-menerus itu tanpa dasar teologi yang baik. Oke, kalau begitu bagaimana menurut pandangan Dedi terhadap Lembaga Alkitab Indonesia? Ya, Lembaga Alkitab Indonesia saya katakan salah. Salahnya di mana? Salahnya nama dijadikan sebutan, sebutan dijadikan nama. Ada Allah A huruf besar semua,
Allah huruf besar semua, ada Allah A-nya yang huruf besar, ada Allah huruf kecil semua. Nah sekarang kalau misalkan saya ngomong Allah, 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 ini yang mana yang huruf besar semua, yang mana huruf besar depannya saja, dan yang mana huruf kecil semua. Kalau bisa saya kasih HP saya, ya gampang saja. Kalau orang bilang yang pertama, saya bilang yang kedua. Karena nggak ada juga orang Kristen berdoa, ya Allah huruf besar semua, atau ya Tuhan huruf besar semua. Nggak ada. Tapi dipertahankan. Ini artinya tanpa dasar yang benar. Tetapi justru saya yang menggunakan dasar yang benar justru dipersalah-salahkan. Nah ini kan aneh tapi nyata. Dan saya katakan Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman. Namanya berubah-ubah. Nah kalau namanya berubah berarti eksistensinya berubah. Kemudian pribadinya berubah, semuanya berubah. Nah ini kan siluman. Nah